Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat, dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes Pembaptis sangat bijak. Ketika ia mendengar berita yang simpang siur mengenai Yesus, ia mengutus murid-muridnya menjumpai Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus tidak menjawab ya atau tidak, karena itu tidak penting. Yang harus diketahui oleh Yohanes adalah orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Keajaiban ini hanya mungkin dilakukan oleh pribadi yang dimaklumkan oleh Yohanes Pembaptis. Katanya, "Dia yang datang kemudian daripadaku, ialah Yesus." Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sumber sukacita sejati,
pada hari Minggu Advent ketiga, hari ini, Engkau mengajak kami bersukacita karena perayaan kelahiran Putramu Yesus Kristus semakin dekat. Bantulah kami menyiapkan diri lebih baik lagi dengan menerima sakramen tobat dan minta maaf kepada orang yang telah kami sakiti dengan perbuatan yang telah mengganggu mereka atau dengan perkataan kami yang telah melukai hati mereka. Sehingga pada hari Natal kami akan merasakan sukacita yang membuat kami bahagia. Minggu ini, kami selain akan bersih-bersih rumah dan memasang kandang Natal serta pohon terang, kami juga ingin bersih-bersih hubungan kami antar kami sekeluarga. Kami ingin Natal tahun ini mengubah keluarga kami menjadi semakin akrab dan saling menyayangi, seperti keluarga kudus Nazaret. Tuhan, kami tidak selalu bisa membuka pintu hati kami kepadamu. Maka siramilah hati kami dengan Roh Kudus, agar hati yang beku, lembut kembali. Lidah yang keluh, menjadi lincah lagi memujimu. Pikiran yang buntu, cerah kembali. Dan kami semakin lebih banyak mendengar daripada berbicara. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.